Malaikat rahmat datang, wahai malaikat azab, kenapa engkau berada di sini? Apa yang akan kau lakukan? Maka malaikat azab mengatakan, wahai malaikat rahmat, aku berada di sini karena akan menurunkan azab di tempat ini. Kenapa demikian? Karena pada saat ini sedang ada 400 orang yang sedang bermaksiat kepada Allah, berzina. Maka berdasarkan sunnatullah, perintah Allah, aku akan menurunkan azab di tempat ini. Tapi kemudian malaikat rahmat mengatakan, wahai malaikat azab, tidakkah engkau terlebih dahulu melihat data yang aku miliki? Berdasarkan data yang aku miliki, pada malam hari ini ada 900 orang yang sedang bangun malam dan beribadah kepada Allah. Maka 400 dan 900 banyakan mana? 900. Lebih banyak 500 orang dibandingkan dengan 400 orang yang sedang bermaksiat kepada Allah. Wahai malaikat azab, maka dengan keberkahan orang-orang yang beribadah kepada Allah, yang bangun malam saat ini, aku mohon jangan kau turunkan azab. Akhirnya azab pun dibatalkan, tidak turun di malam tersebut. Ini tiada kata yang pantas terucap dari mulut kita, melainkan untayan puji serta syukur kita kepada Allah. Karena Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Dan tak kalah pentingnya nikmat panjang umur, nikmat nyenyak tidur, nikmat enak makan, nikmat bisa kumpul keluarga, dan lain sebagainya. Dan salah satu nikmat yang paling besar yang Allah masih anugerahkan kepada kita adalah nikmat aman. Karena daerah kita masih aman inilah kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, bisa sholat berjamaah, bisa kumpul kajian, dan lain sebagainya. Coba kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Saat ini yang mereka harapkan cuma satu, ada uluran tangan dari kita, bantuan kemanusiaan. Karena di saat kita yang ada di Cikarang sedang berpikir bagaimana caranya membeli HP baru, pakaian baru, jalan-jalan, sedangkan harapan mereka sekarang itu cuma satu, bagaimana caranya bisa makan, bagaimana caranya bisa tidur nyenyak, bagaimana caranya bisa punya pakaian layak. Nah, maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka bagi kita yang memiliki kelebihan harta, bisa mendonasikan sebagian harta kita untuk mereka, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi kalau kita sekarang pengen beli HP baru, tahan dulu aja, alihkan dana kita untuk bantuan sosial sebagai kepedulian kita kepada saudara-saudara kita di Sumatera, baik Sumatera Barat, Sumatera Utara, atau Aceh. Kalau kita sekarang sedang ingin jalan-jalan, tahan dulu, Pak. Kita alokasikan dana kita sekarang untuk saudara-saudara kita yang di sana. Kenapa? Karena kebutuhan mereka sudah kebutuhan mendesak. Mereka itu tidak sedang berpikir beli baju baru, beli handphone baru, pakaian baru, jalan-jalan, tidak. Yang sekarang sedang mereka pikirkan adalah bagaimana caranya menyambung hidup. Yang sedang mereka harapkan adalah bantuan, uluran tangan, pertolongan dari kita yang Allah masih berikan nikmat aman daerah kita. Allah masih kasih kita rezeki, nikmat makan enak, tidur nyenyak, betul ya?
Saking nyenyaknya tidur, kalau zikir ngaji tidur juga, Pak. Itu emang paling nikmat tidur di kajian, Pak. Paling nikmat itu. Apalagi kajian subuh ya. Wah, paling sedep itu tidur di kajian subuh itu. Pas momennya. Ya, jadi tidur yang berpahala itu. Maka hadirin hadirat, atas dasar nikmat aman yang masih Allah anugerahkan di daerah kita, di tempat kita tinggal, maka sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Adapun untuk donasi kepada saudara-saudara kita bisa dicari sendiri di internet, Pak ya. Banyak lembaga-lembaga yang membuka donasi, open donasi untuk saudara-saudara kita di Sumatera. Kemudian sholawat besertakan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan semesta alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap tercurah kepada para sahabatnya, para keluarganya, ahlul baitnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab fikih Kifayatul Akhyar yang dikarang oleh Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah. Akan tetapi sebelum kita melanjutkan kajian kita, saya ingin bercerita. Satu ketika malaikat azab ingin menurunkan azab di sebuah wilayah yang bernama Irak. Kira-kira Irak di mana, Pak? Kalau dari Patung Kuda kemana? Masih jauh, di timur tengah. Satu ketika malaikat azab akan menurunkan azab di Irak. Kenapa? Karena ketika itu di malam tersebut sedang ada 400 orang yang sedang berzina. Ada 400 orang yang sedang bermaksiat kepada Allah. Maka malaikat azab akan menurunkan azabnya pada malam itu juga. Akan tetapi sebelum dia menurunkan azab, datanglah malaikat rahmat. Malaikat rahmat datang, wahai malaikat azab, kenapa engkau berada di sini? Apa yang akan engkau lakukan? Maka malaikat azab mengatakan, wahai malaikat rahmat, aku berada di sini karena akan menurunkan azab di tempat ini. Kenapa demikian? Karena pada saat ini sedang ada 400 orang yang sedang bermaksiat kepada Allah, berzina. Maka berdasarkan sunnatullah, perintah Allah, aku akan menurunkan azab di tempat ini. Tapi kemudian malaikat rahmat mengatakan, wahai malaikat azab, tidakkah engkau terlebih dahulu melihat data yang aku miliki? Berdasarkan data yang aku miliki, pada malam hari ini ada 900 orang yang sedang bangun malam dan beribadah kepada Allah. Maka 400 dan 900 banyakan mana? 900. Lebih banyak 500 orang dibandingkan dengan 400 orang yang sedang bermaksiat kepada Allah. Wahai malaikat azab, maka dengan keberkahan orang-orang yang beribadah kepada Allah, yang bangun malam saat ini, aku mohon jangan kau turunkan azab. Akhirnya azab pun dibatalkan, tidak turun di malam tersebut. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, begitu pula di Cikarang. Cikarang kita tahu, Pak, namanya daerah perkotaan ya.
Namanya maksiat itu luar biasa. Bukannya kita seuzon sama orang, tapi dilihat dari tanda-tanda dan indikasinya banyak sekali. Banyak sekali oyo di tempat kita. Tahu oyo nggak Pak? Tahu oyo kok? Hotel semalam 50.000. Tahu dipakai buat apa? Ya, tahu sendiri ya. Ya kalau Pak Haji Komar nggak level, oyo nggak level Pak Haji Komar. Minimal bintang 5 lah Haji Komar itu. Zina sudah sangat mudah diakses lewat aplikasi-aplikasi yang ada di HP. Kemudian sudah banyak tempat-tempat murah yang disediakan. Betul ya? Begitu pula judi. Dulu di zaman kita judi harus benar-benar kumpul orangnya, ketahuan siapa yang main judi. Sekarang anak muda bisa main judi di kamar, nggak ketahuan. Pakai aplikasi judul. Belum lagi media sosial yang lainnya, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Katanya banyak yang joget-joget, pakaiannya ya kayak lemper lah ya. Jadi tengahnya doang ketutup gitu, atasnya kebuka, bawahnya kebuka. Maksiat itu luar biasa mudah dan gampangnya Pak. Barangkali setiap malam di kita itu ada 1000 orang yang sedang berzina. Tapi karena diimbangi oleh orang-orang yang ibadah tahajud bangun malam, maka malaikat azab itu menahan azabnya di Cikarang. Mungkin satu malam ada 1000 orang sedang bermaksiat kepada Allah. Kata malaikat azab, saya akan turunkan azab di Cikarang. Kata malaikat rahmat, tunggu dulu. Di data saya sedang ada orang yang tahajud 1000 orang. Wah, seri nih. Yang maksiat 1000, yang ibadah 1000, yang tahajud 1000. Akhirnya malaikat rahmat dan malaikat azab kompromi, ini gimana nih? Turunin azab atau jangan? Kata malaikat rahmat, tenang, kita tunggu 1 orang lagi belum bangun. Siapa? Haji Komar. Ini penentuannya Haji Komar nih. Kalau dia bangun, Cikarang selamat. Kalau nggak bangun, kita turunkan azab. Ditungguin ini sama malaikat rahmat. Haji Komar jam 2 belum bangun, jam 3 belum bangun. Waduh, bentar lagi. Luar biasa, ternyata Pak Haji Komar bangun. Alhamdulillah, azab nggak jadi diturunkan Pak. Walaupun cuma ngerokok, tapi sebelum ngerokok Allahumma barik lana fima rozaqtana. Luar biasa. Ya, berzikir kepada Allah. Dihitung pas sebagai orang yang berzikir walaupun cuma ngerokok doang. Habis ngerokok alhamdulillah gitu. Masya Allah. Maka saya mengajak, yuk kita jadi bagian orang-orang yang bangun malam untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena barangkali dengan bangunnya kita malam itu jadi pertimbangan bagi Allah, apakah Allah akan menurunkan azab di tempat kita atau tidak, ya. Makanya Bapak, Ibu, adik-adik, jangan pernah menyerah, jangan pernah bosan untuk bangun malam, ya. Karena minimal itu jadi pertimbangan Allah, apakah Allah akan menurunkan azab atau menurunkan rahmat, ya. Semangat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik bangun malamnya, ya. Walaupun betul kata Haji Komar cuma ngerokok doang. Ya minimal kan zikir, ya alhamdulillahnya ada, ya bismillahnya ada, pas mau minum, pas mau ngopi kan ada bismillahnya itu.